Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat tak diring salam dicurahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan nanti dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di penghujung hari Tasyrik, yaitu hari Rabu. Kalau yang lebarannya hari Sabtu berarti sudah selesai Tasyrik ya. Kalau yang lebarannya hari Ahad berarti hari Tasyriknya hari ini. 11, 12, 13 itu dinamakan hari Tasyrik. Kenapa dikatakan hari Tasyrik? Hari Tasyrik itu adalah hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, dan yang kedua untuk makan dan minum. Di hari Tasyrik itu hari makan minum, jadi diharamkan untuk berpuasa. Jadi tidak boleh di antara kita berpuasa. Jadi jangan terlampau soleh, jangan terlampau alim. Sampai sekarang pun mau puasa. Jadi harus tahu juga hukum-hukumnya. Bahkan siapa di antara kita berpuasa di 3 hari ini, maka puasanya haram, ya, tidak diperbolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu di mana hari ini adalah hari berzikir ayyaman ma'dudat, hari yang telah terhitung, yaitu diantaranya yaitu hari Tasyrik 11, 12, 13. Maka takbir pun nanti akan berakhir pada sholatul asar. Di sholat asar nanti takbir berakhir. Jadi nanti sholat maghrib sudah tidak diperbolehkan lagi untuk bertakbir. Kalau tadi masih boleh, nanti zuhur masih boleh, terakhir nanti asar. Nah, terbenamnya matahari, maka sudah selesailah namanya takbir Idul Adha. Karena berbeda dengan Idul Fitri. Kenapa hari raya Idul Adha agak sedikit panjang? Iya, takbirnya sampai ayyamut tasyrik. Kalau Idul Fitri itu sampai khatib naik mimbar. Jadi khatib naik mimbar selesai, maka selesai pula takbirnya. Jadi kita tidak lagi diperbolehkan untuk bertakbir. Jadi selesainya orang bertakbir itu kalau hari raya Idul Fitri, yaitu setelah khatib naik mimbar. Itu beberapa hal tentang ayyamut tasyrik. Kemudian insyaallah fikih kurban telah kita selesaikan. Adapun nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan tentang permasalahan kurban, silahkan. Tapi saya kira pembahasan kurban kemarin telah kita sepakati 3 kali pertemuan saja. Tapi nanti kalau ada mungkin prakteknya di lapangan kemarin banyak hal-hal yang aneh-aneh, monggo silahkan, karena berapa banyak juga di beberapa masjid ternyata masih banyak kebingungan tentang
membagi atau hak-hak daripada orang yang berkorban. Jadi kemarin itu juga ada yang bertanya. Jadi panitia menyangka daging korban itu yang punya tidak berhak untuk memiliki hewan korbannya, sehingga panitia seenaknya saja membagikan keseluruhan daripada daging korban tanpa memberi tahu. Nah, ini kan bahaya seperti ini. Jadi panitia harus tahu juga, kan minggu kemarin kita telah bahas bahwasanya yang punya kurban itu dia punya hak, punya dia. Jadi kalau kita ambil itu hukumnya haram, nggak boleh. Dan itu pun kita harus kasih tahu dia, Bapak di sini punya sepertiga, haknya Bapak. Ini mau dikemanakan? Untuk masjid, nanti dibagikan kepada masyarakat, atau Bapak ingin ambil sendiri? Itu harus dikasih tahu dulu. Nah, kejadian kemarin dia main bagikan saja. Jadi pas sorenya yang punya datang ke masjid. Dia katakan, mana ada, katanya, udah habis dah saya bagikan, kami bagikan semuanya. Nah, ini kesalahan. Ya, ini kesalahan. Kenapa panitia tidak komunikasi terlebih dahulu kepada yang punya, dan itu haknya dia. Jika seandainya dia menuntut, maka panitia wajib mengganti. Jika seandainya dia menuntut, maka panitia wajib mengganti, karena itu haknya dia. Bayangkan panitia kalau yang Bapak bagikan itu sapi, lumayan nggak ganti itu, begitu. 10, kalau punya dia 30 kilo, ya kan, kalau dia 100 kilo, katakanlah 100 kilo, berarti punya dia 33 kilo. Bapak semua ganti semuanya 33 kilo. Tidak kan 3 juta lebih juga itu duitnya. Ya, banyak duitnya. Nah, ini tapi memang wajib diganti. Kalau dia mengatakan itu hak saya, ayo mana haknya kami ganti? Itu punyanya dia. Inilah perlunya fikih korban yang kita hadirkan di minggu kemarin, agar kita tahu mana hak, mana yang bukan. Tapi kalau dia minta semuanya, pelembab muka kau bilang dia, kau ya potong seorang. Kalau minta semuanya kan begitu. Ini beberapa hal yang terjadi, ternyata banyak kebingungan di antara masyarakat. Jadi nanti silakan tanya lagi, tapi saya ingin bahas tentang itu sambungan daripada pelajaran fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan. Enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kan sholat kita itu ada yang al-ahad, ada satu. Jadi jemaah itu kan ada yang 24, itu Tuhan. Jadi salah satu umat itu dia sholat itu hari Sabtu. Tapi yang berkorban itu sholatnya hari Ahad. Tapi sapi itu dipotong hari Sabtu. Ada yang berkorban bergabung itu sholatnya hari Ahad. Lalu korban yang sholat itu, dia sholatnya hari Ahad. Jadi potong sapinya hari Sabtu. Karena masjid yang bergabung itu hari Sabtu sholatnya. Kalau amannya kan berlaku dengan pemerintahan amannya. Itu kan satu juga. Itu hukumnya dari yang berhubungan dengan soal hari Ahad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi minggu kemarin telah kita bahas, mereka yang sholatnya hari Sabtu boleh, hari Minggu, hari Ahad juga diperbolehkan. Saya katakan minggu lalu, jangan sampai ada perselisihan di antara kita, dan dua-duanya itu diperbolehkan. Nah, pertanyaannya tadi,
bagaimana hukum kurbannya, sedangkan dia berkorban di tempat di mana diadakannya sholat Idul Adha pada hari Sabtu, sedangkan dia pada hari Ahad, ya begitu. Intinya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Intinya salat kemudian sembelihlah. Jadi penyembelihan itu setelah salat. Dan dia lakukan penyembelihan tersebut setelah salat. Jadi setelah salat Idul Adha maka diperbolehkanlah untuk menyembelih korban. Apakah hukum korbannya dia? Korbannya dia sah. Tidak jadi masalah. Boleh saja, tapi individu dia ya berhak saja dia menentukan dia untuk hari raya Idul Adha di hari Minggu. Tapi apakah hari raya apakah kurbannya itu sah karena kurban tersebut dilakukan pada hari Sabtu dan itu dibenarkan. Ada yang dua pilihan di waktu itu kita, ada hari Sabtu, ada hari Minggu, dan hewan itu dipotong pada hari Sabtu dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha. Nah, jadi tidak jadi masalah, boleh saja. Jadi tidak ada kaitan dengan pribadinya dia, tidak ada. Jadi waktu penyembelihan tersebut sudah ditetapkan pada hari raya Idul Adha, ya kan begitu. Karena ada yang memperbolehkan. Ya sebenarnya kalau mau ya sesuai dengan dirinya sendiri begitu. Karena kan nanti banyak kesunahan yang harus kita lihat. Ya, kesunahan apa? Ya kepengennya kita setelah kitanya sendiri sholat Idul Adha, kemudian kitanya sendiri yang memandang hewan kurban tersebut. Nah, kira-kira begitu. Iya, tapi dalam hukum tidak apa-apa. Artinya kurban dia sah tidak jadi masalah. Silakanlah sebelum saya sambung. Ini karena pembahasannya bab air, ini bab korban, jadi tak nyambung nih. Ya, silakan kalau ada yang tanya sebelum sambung. Iya, kita korban ya lah. Karena masih bau daging kan. Assalamualaikum. Yang dibagi yang layak untuk dimakan saja. Artinya isi perut itu tak bisa dimasukkan. Jeruan itu enggak. Jeruan itu saya kira tak ada yang mau jeruan. Jadi kulit enggak masuk. Jadi tulang tetap masuk. Jadi tulang apa semuanya, hati. Jadi kalau jeruan tidak diikutkan. Jangan enggak dagingnya semua, tulang siapa yang nak makan? Seperti itu. Jadi tidak harus keseluruhannya. Silakan. Ada lagi? Silakan. Apa? Tapi Allah alam tak tahu sih. Mungkin ada yang tahu, silakan. Nanti bisa dilihat di Allah alam tak tahu. Silakan. Tak ada, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Halatu wuqu'in najasah fil ma'. Idza kana al-ma'u qalilan dunal qullatin yatanajjasu mutlaqan bimujarradi wuqu'in najasati fihi. Nah, setelah kita membahas tentang air mustakmal, apa itu air mutlak, apa itu air mustakmal, dan apa air mutanajis. Kita ulangi, air mustakmal
adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, itu namanya air mustakmal, artinya air second. Air second. Kenapa dikatakan air second? Karena dia sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, airnya itu namanya mustakmal. Dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau seandainya dipakai untuk cuci piring, boleh? Boleh. Ya, untuk apa saja boleh, tidak apa-apa. Tapi dia tidak bisa mengangkat hadas. Nah, kemudian ada air namanya mutanajis. Air tapi kejatuhan najis. Air itu suci tapi dia kejatuhan najis. Maka air itu namanya mutanajis. Nah, kalau air itu mutanajis, maka kita lihat jika seandainya air tersebut lebih daripada 2 kulah, maka tidak jadi masalah. Ya, 2 kulah itu ukurannya kira-kira 217 liter atau 60 kali 60 yang pernah kita bahas. Itu ukuran 60 kali 60, tinggi 60, lebar 60. Itu bak kamar mandinya seperti itu. Nah, apabila air tersebut kejatuhan najis, maka apabila berubah warna, bau dan rasa, maka dia najis. Tapi jika seandainya tidak berubah, warnanya tidak, baunya tidak ada, rasanya pun tidak ada, maka air ini walaupun kejatuhan najis, tapi air ini bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Tapi apabila air itu sedikit, kurang daripada 2 kulah, apapun bentuknya, 1 ember misalkan, air 1 ember. Berarti air 1 ember ini air yang dimana dikatakan air sedikit. Kalau air sedikit kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah? Ya. Berubah atau tidak berubah? Ibu nyimpan air dalam ember. Maaf, kemudian kejatuhan kotoran cicak. Lalu ibu ambil. Airnya Masya Allah. Kita yakin dipastikan air tersebut sama sekali tidak akan pernah berubah. Air tidak berubah, warna tidak berubah, bau pun apalagi. Karena cepat diambil kan. Tapi ketahuilah air itu air mutanajis. Air yang tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Karena airnya sedikit. Nah, tapi air itu nanti bisa kita gunakan untuk bersuci apabila air yang sedikit tadi kita gabungkan menjadi banyak. Misalkan tadi 1 ember tadi kan najis tuh, mutanajis. Masukkan ke dalam bak yang ukuran banyak. Oh, masukkan lagi dia. Dah. Jadi air tadi bergabung dengan air yang di bak ini, dia menjadi suci. Nah, itu caranya bagaimana mensucikan air yang sedikit tadi. Kan mubazir kalau kita buang mubazir. Ini banyak ini. Nah, ini masukkan saja ke dalam air yang banyak. Kemudian kita singkat-singkat saja. Tapi ada beberapa air sedikit kejatuhan najis, tapi tidak apa-apa. Apabila najisnya tidak nampak oleh mata. Percikan atau apa begitu, sekiranya tidak nampak dengan mata kita kejatuhan najis tersebut, tidak perlu dicari-cari. Al-ma'fuat minan najasa fil ma' yu'fa fil ma' wal ma'i anin najasa allati la yudrika taraf al-ba'sar mu'tadil wal maitatu la damalaha sa'il. Kejatuhan semut misalkan. Ya, semut kan bangkai. Tapi semut ini hewan, tapi hewannya bukan hewan yang darah yang mengalir. Tidak apa-apa. Kecoa misalkan. Kejatuhan kecoa. Kejatuhan kecoa. Di ember tadi kejatuhan kecoa. Ini kan najis, bangkai kan? Tapi bangkai ini adalah bangkai di mana dia bukan bangkai yang hewan yang berdarah. Artinya tidak ada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Angkat kecoanya, sudah selesai.
tidak jadi masalah. Allati idza syuqqa minhu adwan lam yasil damuha. Bagaimana definisinya? Mau tahu barang itu dimaafkan atau tidak binatang tadi? Kalau kita patahkan begini, hewan tuh tak ada darah yang mengalir. Nah, itu berarti hewan yang dimaafu, hewan yang dimaafkan apabila dia kejatuhan najis. Tikus antum gini kan berdarah. Cicak berdarah. Berarti cicak tidak bisa dikatakan hewan yang dimaafu. Kecoa ada? Enggak ada. Apalagi lalat, nyamuk. Walaupun ada darah tapi dia tidak mengalir. Nah, kalau cicak dia mengalir. Kemudian lain kalau ceritanya antum masukkan sorang, kalau masukkan sorang tak bisa. Oh gitu, itu udah beda ceritanya. Ada kecoa nanti masukkan, itu tak bisa. Ini kejatuhan, bukan dijatuhkan sendiri. Wastasni maitatan damuhu lam yasil aw la yura bitarfi lamma yahsuli. Kemudian ya, ini sampai sini dulu biar dipahami. Kira ada yang tanya silakan. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ini kan limbah, itulah lagi supaya bisa diminum. Kalau tidak ada yang lain juga seperti itu. Jadi kira-kira kalau hukum itu bagaimana? Karena memang dari limbah itu campuran sama lain. Ya. Assalamualaikum. Air-air yang sekarang dengan jumlah yang begitu banyak, air yang sudah jumlahnya begitu banyak dan dia mengalir, limbah itu dia tidak menjadi masalah. Apalagi diolah dengan alat yang tercanggih, yaitu dia dikatakan dia suci dari hal-hal pertama air tersebut lebih daripada 2 pula. Dan yang kedua dia dibersihkan lagi kalau bilang dengan alat yang tercanggih dan itu boleh untuk diminum, tidak jadi masalah itu. Contoh misalkan air yang mutanajis tadi, air yang najis kemudian kita kumpulkan menjadi banyak, ketika dia tidak berubah warna, bau dan rasa, tidak apa-apa. Dan itu dia berubah nanti warna, bau dan rasa. Warnanya sudah hilang, baunya sudah, rasanya sudah selesai urusan. Dia 3 saja, ta'muhu, launuhu, rihuhu. Bau, warna dan rasa. Saya kira rasa tak usahlah dirasakan. Warna dan bau sajalah. Ya, janganlah dirasa-rasakan apa ya. Kalau airnya untuk minum ya. Tapi memang ya, jadi di beberapa daerah, jangankanlah di luar negeri, daerah sekelas Jakarta saja itu sudah menggunakan air limbah, air yang aslinya kotor tapi setelah keluar dari sulingan menjadi bersih. Ya. Kecuali memang bendanya mutlak najis. Misalkan maaf air kencing. Tapi bisa diolah menjadi bisa jadi air minum, bisa. Ada alat yang dites kemudian nanti difilter air kencing itu dia hanya ingin membuktikan bahwasanya sulingan saya, filter saya ini bisa untuk dijadikan minuman. Bahkan bukan hanya air yang kotor, tapi air kencing saja bisa jadi keluar dia dari filter tersebut bisa dipinum dan itu boleh. Nah, kalau benda ini, maksud saya benda yang mutlak najis ainuha, ini tak boleh. Orang air kencing kok macam mana ceritanya? Mau diolah macam mana pun tak bisa. Ya, karena mutlak, dia sudah mutlak. Wallah a'lam. Silakan. Iya.
selesai pada Ustaz, saya pernah menemui salah satu pada saat Idul Fitri, kalau mungkin euforia kita begitu besar untuk berdirilah untuk satu Syawal. Jadi setelah selesai sholat ini mereka berdirikan, maka dibagi oleh petugas-petugas untuk takbiran. Maksud saya kira-kira juga dengan ikut yang juga saya pernah sekali di masjid suasana Idul Fitri Syawal, begitu saya sholat dulu jadi imam takbir terus makmumnya sampai ke toko. Ini memang perlu, jadi saya berharap jangan jauh di pelosok tapi di toko kayak memang banyak syiar-syiar Islamnya ini masih belum sampai ke hal yang substansi. Kira-kira kami saya mengetahui hukumnya apa, apakah haram atau lain ada hal lain masih. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, di antaranya yang kita ini, yang kita hari raya Idul Adha, ya tadi takbir sampai ayyamut tasyrik. Artinya begini, jadi hukumnya tidak sampai haram, artinya dosa besar begitu. Tidak. Ini tata cara bertakbir. Tapi setiap sesuatu apabila dia melanggar sunnah, maka dia nanti namanya khilaful aula. Kemarin juga kita bahas. Jadi kaidahnya begini, sesuatu disunnahkan tapi dilanggar, maka nanti hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu dia nanti tidak sampai ke haram, tapi dia paling tidak dia jatuh dalam satu kemakruhan. Nah, dia begitu ya. Jadi kecuali yang dilanggar itu adalah perintah syariat, perintah nas Al-Qur'an yang berbenturan dengan halal dan haram. Nah, ini kan tidak ada. Jadi ini sunnahnya, tata cara untuk bertakbir, dan itu dianjurkannya seperti ini. Tapi dilanggar tadi ya, karena itu tadilah euforianya terlalu tinggi. Jadi sebenarnya ini kembali lagi, maaf, sebenarnya ini kalau kita bilangkan boleh ya enggak juga, tapi ini praktek sebenarnya maaf bukannya ya kebodohan dalam pengetahuan ilmu. Jadi ada tadi mendahulukan adat tapi tidak dengan syariat. Dan justru ini berbahaya. Inilah nanti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan al-adah iza rasakhat nusihat. Adat itu kalau sudah ngakar, dia bisa menghapus syariat. Nah, ini yang berbahaya. Nah, jadi adat seperti ini lebih baik dihilangkan. Ya, dengan tata cara yang telah dianjurkan oleh syariat. Jadi boleh saja bertakbir, tapi ya lebih baik malamnya, tidak di waktu setelah hari raya, artinya setelah sholat Idul Fitri. Nah, itu lebih baik ditekankan ya, jangan, agar kita bisa membedakan mana yang takbir disunnahkan, mana yang takbir dilarang. Nah, begitu. Tapi kalau dikatakan mutlak haram gitu ya enggak. Ya tidak. Jadi dia khilaful aula, artinya dia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, maka perbuatannya nanti bisa dijatuhkan hukumnya makruh. Nanti makruh itu juga menjadi dua. Jadi apabila nanti itu sangat ditekankan, maka dia nanti bisa masuk ke makruh tanzih. Makruh tanzih itu hampir-hampir ke haram, tapi dia tidak sampai haram. Nah, dia sedikit hampir mendekati tapi berbahaya. Lebih baik ditinggalkan. Jangan takbir di setelah hari raya setelah sholat Idul Fitri. Itu lebih baik jangan. Seperti itu ya. Tapi kalau mutlak tidak apa-apa. Apa yang kedua tadi? Yang kedua ya.
Imamnya bertakbir. Iya. Imamnya bertakbir setelah hari raya Idul Fitri, yaitu pas zuhur tadi ya. Yang negor salah, si imam pun mungkin lupa. Yang negor terlalu masih emosian, ya cepat. Jadi terkadang kebaikan itu kalau salah menempatkan pun salah gak. Jadi terkadang cara kita menegur pun harus betul-betul benar, nyaman. Jangan langsung ngamuk-ngamuk kan begitu. Kecuali nanti yang imamnya tadi ditegur tidak mau. Saya habis sholat Jumat kan 2 hari Lebaran itu. Hari kedua Lebaran. Minggu tahun kemarin salah. Saya imam habis sholat khatib, langsung saya Allahu Akbar Allah. Orang tak ada diikut. Saya pun bingung enggak? Oh iya gitu. Idul Fitri rupa ini. Ya udah langsung Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam. Baru ingat ini Idul Fitri. Ya, kemudian itu Idul Adha. Lupa tak apa-apa lah. Macam mana kak? Tadi itulah euforianya terlalu senang. Kepengen bertakbir. Enggak jadi masalah. Ya, masalah dia bertombok, ini bakat ini puasanya. Ya, terlalu ambisi. Terlalu bersemangat untuk marahkan orang. Ya, itu tata cara yang kurang sopan, yang kurang baik untuk menegur saudara kita apabila dia melakukan satu kesalahan. Allah a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Satu, tanggapan dari tadi saya berhasil Pak Ustaz belum buka buku, saya buku Pak Ustaz. Saya jelaskan makam Nabi Ibrahim pada Israel itu sebelah istrinya Sarah. Saya Sarah diisi buah Hebron. Buah Hebron terletak di barat Palestina kurang lebih 30 km dari Yerusalem. Itu dari Pertanyaan pertama ya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu menggunakan air sungai yang nyata sudah terkena limbah? Seperti menghindari kalau saja terkena limbah masih gunakan yang kedua, bolehkah air yang sudah dipakai tapi masih kelihatan bersih yang untuk digunakan untuk najis? Apa? Sepertinya air suci yang sudah lagi digunakan untuk apakah itu dibolehkan untuk najis? Dan kedua, mohon penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di mana tadi? Di Yerusalem. Banyak kuburan Nabi ini ya. Seluruh kuburan Nabi itu, tapi tadi ilmu tuh, tapi seluruh kuburan Nabi itu kemutlakannya sebenarnya khilaf. Seluruh kuburan Nabi kecuali kuburan Nabi Muhammad Rasulullah. Di seluruh kuburan Nabi itu khilaf sebenarnya. Jadi tergantung nanti kekuatan daripada si pembawa cerita tadi, ditentukan tempatnya. Jadi karena udah ratusan tahun dan tidak sanadnya tadi tidak sampai kepada kita. Nah, tapi sama kayak di Yaman itu ada tempat saya belajar, ada makam Nabi Allah Hud. Tapi banyak juga yang mengatakan itu bukan. Ada lagi makam Nabi Allah Soleh, panjang dari sini ke sana. Masjid ini kurang panjang lah. Makam Nabi Allah Soleh. Ada lagi makam banyak. Siapa? Nabi Allah banyak. Lupa. Pokoknya makamnya panjang semua. Nah, itu tapi ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan iya. Jadi hanya saja yang tidak bisa dipungkiri yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh makam para
para nabi itu dalam kategori khilafiyah, kekhilafan. Ya, tapi tadi karena kalau dibilangkan Palestina ya kemungkinan dekat karena dari historinya daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan kedua pertanyaan pertama, pertanyaan air limbah sama kayak di Sungai Jawi atau kayak di tempat saya itu air itu udah bukan lagi warnanya hitam, udah hitam agak kemerah-merahan udah tempat saya sana karena udah bercampur dengan limbah sawit. Udahlah kena akar sungai, kemudian kena limbah sawit lagi. Jadi memang betul-betul udah tak jelas lah warna air itu warna apa. Selagi dia mengalir dan banyak, monggo silahkan untuk dipakai. Tidak jadi masalah. Sama sesuai dengan pertanyaan tadi, artinya boleh. Tidak jadi masalah. Ya syukur-syukur kalau memang nanti diolah, nah, itu lebih baik lagi. Kalau dia tidak diolah pun tidak jadi masalah. Selagi dia dalam kategori banyak dan besar, itu kan sungai. Kalau sungai tidak jadi masalah. Ya, karena dia airnya mengalir dan melebihi daripada bukan 20 lagi itu jutaan kula jadinya gitu ya. Allah alam. Tip yang kedua apa? Air bekas sabun. Oke. Air bekas cucian. Nggak bisa. Dia sudah mengangkat hadas. Dia tidak mensuci. Setelah dia selesai dia udah dibuang. Dia tidak lagi bisa mensucikan karena di situ sudah bercampur dengan najis, dia sudah mengangkat hadas daripada baju tadi. Dia suci tapi tidak mensucikan, dia mustamal. Jadi, ada lagi? Ibu? Silakan. Baik, ada lagi? Ini saya lihat masalah ini. Saya melihat dari panitia kurban di sini, Pak. Jadi kalau mungkin dari pusat ini masalah tulang, hati, segala macam itu kita kurban. Saya lihat kemarin ada sama sekali, jadi diambil masukin ke alam manusia semua itu. Banyak yang ambil kayak begitu, Ustaz. Saya pun panitia Ustaz, dia memang sama sekali. Ini Ustaz, apakah memang kita perlu diubah ke panitia itu? Karena itu tulangnya sama sekali tidak ada, Ustaz. Habis. Hati juga sama. Tidak ada yang potong-potong. Tahun lalu saya masih potong-potong. Dibuang. Nah, diambil Ustaz, jadi pada bawa karung. Jadi apakah yang kayak gitu yang ikut partai lain kita direct saja, nggak usah diikut atau disuruh pakai? Karena saya lihat evaluasi dari yang kemarin dengan yang sekarang itu bingung sekarang ini. Yang kemarin itu bingung. Bapak terus terang ya. Iya. Saya yang bingung kalau begini jawabnya. Ini model-model ada di lain pernah saya lihat dulu gitu. Pada wakar manusia. Iya. Ini. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak bicara tentang masjid, tapi saya bicara umum saja. Kemarin kajian kita sudah bilang, panitia kurban itu sama sekali tidak punya hak. Jadi panitia kurban itu adalah panitia gotong royong. Dia sama sekali tidak boleh makan dari daging kurban itu pun tidak boleh. Kalau dia mau makan, dia punya hak dia sendiri. Kalau dia makan, dia potong kambing satu, kemudian dia masak, siapa yang izinkan? Enggak boleh, haram. Misal kebanyakan kita, jadi sebelum potong nih, dia udah motong sekolo, kan? Nah, disuruhnya masak, ibu-ibu lah masak tadi itu, ibu-ibu yang tak tahu menahu nih, dia masak dia, udah dia kerja, habis itu dia makan,
Hasil dari mana makannya? Dari hewan orang tadi yang berkorban. Siapa yang izinkan? Nah, itu yang oh iya. Itulah oh itu. Kalau saya sih bisa saya propose itu. Yang kemarin bukan kepalanya saya tinggalkan karena gara-gara karena diambilin mana saya Sip. Nah, inilah jadi saya bahas. Jadi kita bahas apa hak daripada panitia. Saya katakan panitia sama sekali tidak berhak untuk mengambil daripada daging korban. Jadi panitia itu hanya sifatnya bantu membantu saja, gotong royong. Sama sekali dia tidak ada mengambil hak daripada daging korban. Kalaulah dia ingin mengambil daging korban, ya berapa nanti satu bungkus yang udah disiapkan? Nah, itulah sama haknya orang lain satu bungkus. Misalkan ada 8 on, berarti haknya panitia satu juga 8 on. Lalu dia bilang, saya kan panitia, nggak ada urusan. Siapa suruh itu jadi panitia? Nah, kan begitu. Mau siapa jadi panitia? Panitia ini sebenarnya kalau memang mau panitia itu dapat daging korban yang banyak, ngomong sama yang punya, gampang urusannya. Misal ada sapi satu datang, yang punya berapa? 7 orang kan? Bilang, ini HNT ada 30 kilo. Misal kita katakanlah 90 kilo tadi kan. HNT bertujuh ada 30 kilo. Bagaimana kalau 30 kilo ini buat kami makan, panitia biar kuat, atau kami minta 10 kilo untuk kami makan. Boleh enggak? Saya kira boleh kok. Cuman kitanya saja enggak mau ngomong dengan yang punya. Ya kan begitu. Nah, kita ngomong dulu sama dia. Ketika itu sudah ada, dia bilang, tak ada apa-apa. Yang 30 kilonya kami bagikan untuk panitia lah. Masih untung antum. Kalau 7 sapi, kali kan ya. 30 kilo dapat 70, 200 kilo antum dapat. Bagi-bagi antum panitia. Mau lebih banyak lagi kan begitu. Nah, ini intinya tidak mau ngomong. Nah, maunya praktis, cepat, akhirnya ngambil hak orang lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ke depannya ya, dihadirkanlah orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi panitia. Lebih baik mereka yang sudah ada sedikit ilmu yang dititipkan. Nah, seperti itu saja. Sehingga nanti ke depannya kepercayaan masyarakat terhadap masjid itu lebih kuat. Karena pengalaman di tempat kami, jadi dulu sama seperti ini. Jadi setiap panitia itu bawa pisau, bawa golok, bawa plastik. Jadi habis sama panitia aja. Sampai 5 tahun tidak ada lagi orang yang ingin berkorban. Karena masyarakat sudah tidak percaya. Apa dia buat dia sama dia ya. Habis. Nah, alhamdulillah kepercayaan itu mulai lagi kita bangun. Nah, sekarang alhamdulillah masyarakat kembali percaya dan terbukti semua mereka kita bagikan. Nah, ini yang mau hati-hati. Sebenarnya kurban ini adalah amanah. Sama dengan zakat. Saya pernah bahas zakat juga di sini. Panitia zakat. Sama, panitia zakat sama sekali tidak berhak untuk mengambil daripada uang zakat. Haram. Sama dengan panitia kurban. Nah, jadi sifatnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling bantu membantu. Sama sekali tidak diperbolehkan. Ya udah, yang terjadi mau dikatakan apa? Ya, ke depannya lebih baik untuk lebih berhati-hati. Ya. Makan dagingnya tak seberapa. Dagingnya tak seberapa masuk ke perut. Ya. Barang haram masuk ke perut jadi penyakit nanti. Ya Allah alam. Seperti itulah kira-kira. Silakan. Ini mau saya sambung benda 10 menit lagi. Sila. Tanya jawabnya lah. Bebas. Silakan Bapak. Ibu silakan. Sila, Mbak.
Assalamualaikum. Iya. Udah. Ya. Assalamualaikum. Ini terjadi juga hak dia kambing kemudian dikasih sapi. Ini yang menjadi masalah. Haknya orang. Jadi panitia itu sebenarnya betul-betul berhati-hati. Jadi kalau haknya orang itu kambing, jangan dikasih sapi. Dan yang punya juga tidak berhak untuk menukar, begitu. Tidak berhak dia untuk misal punya dia sapi misalkan berapa kilo tadi? Katakanlah 3 kilo lah, yang punya hak dia 3 kilo. Dia saya tukar sama kambing 3 kilo. Loh, enggak bisa. Nah, kalau mau ya udah nanti minta saja sama panitia kan boleh. Jadi haknya hak pinta. Ya, Ibu tadi Mbak udah saya enggak mau. Saya berikan kambing saya semuanya, tapi boleh nanti saya pinta sapi ya. Jadi haknya pinta saja. Jangan tukar. Kalau tukar nanti haknya, karena itu ada haknya orang lain. Jadi haknya kita, ambil haknya kita. Kalau kambing ya kambing, sapi ya sapi. Tapi kalau kita kepengen makan sapi, ya sudah, haknya pinta saja. Bilang sama panitia, boleh nanti saya pinta satu bungkus. Tapi kalau untuk langsung ditukar begitu, enggak boleh. Karena nanti takutnya kekurangan daripada si panitia nanti. Nah, itu tidak boleh. Ya, dan panitia pun harus seleksi. Ini haknya orang siapa. Kalau dia kambing, kasihkan haknya dia. Karena kan kita itu disunahkan, dianjurkan. Kan Nabi kan katakan begini, kita berkurban atau akikah, kita diperbolehkan untuk makan daging kita sendiri, bukan dagingnya orang, punyanya kita sendiri. Nah, itu dianjurkan punyanya kita, bukan punyanya orang. Itu haknya kita, haknya saya. Saya berkorban di sini, berarti saya punya hak di sini. Ya, punya hak. Tapi kalau panitia bilang, udahlah kau nih nyusahkan kami, nggak usah jadi panitia, saya cari tempat lain. Gitu. Nah, makanya panitia harus tahu, oh ini kambingnya si fulan, dikasih nama, kambingnya segini. Tapi kalau beda kan daging kambing banyak-banyak gitu, itu pun payah agak. Nah, kan begitu. Daging kambing, kumpulkan daging kambing, nanti bagikan yang berhak, begitu saja. Tapi kambingnya pun berbeda-beda juga. Kalau kambing dia besar, repot juga nanti. Yang ini kambing Ottawa. Kambing Ottawa itu kan kambing tinggi macam besar. Yang ini kambing biasa. Lalu nak sama semua dapatnya. Yang Ottawa dapat 3 bungkus, yang ini pun dapat 3 bungkus. Bahak yang inilah. Yang Ottawa bilang, alamak, aku besar, dapat cuma segini. Ya, kata dia, tak bisa. Nah, yang kedua, berwudu dengan air kemasan. Boleh. Ini saja saya bisa pakai wudu. Ini air yang dikasih ini bersih kan? Suci. Iya, boleh. Tapi jangan diceluk. Jangan diginikan. Ya udah ambil. Nah, ini cukup sebenarnya untuk wudu, ini cukup. Cuman kita saja karena wudu kita terlalu ngambur-ngambur air. Iya. Karena kita wudu tuh segini pun cukup lah. 1 botol mineral tuh 600 itu udah cukup sebenarnya untuk kita berwudu. Dan itu diperbolehkan. Boleh-boleh saja, enggak jadi masalah. Karena airnya suci mensucikan. Walaupun dia kurang daripada 2 kulak, tapi airnya suci mensucikan. Nah, lain kalau dia kejatuhan najis. Misalkan ini kejatuhan najis, selesai urusan. Tak boleh.
Tapi kalau misalkan dia cairan, itu tak boleh, Pak. Beda air sama cairan. Misalkan gini, ini minyak. Ini minyak. Minyak makan ke, minyak wangi ke, atau minyak apa? Kejatuhan najis. Gimana ceritanya? Minyak wangi. 1 mili aja bisa 3.000 sampai 6.000. Katakanlah yang biasa dijual lah. Dia punya 1 tong minyak wangi. Kejatuhan najis. Cef. Bisa enggak dicampur lagi macam air? Tak bisa. Kalau air tadi bisa kita campurkan yang lebih kepada dua akulah kan. Tapi kalau itu tadi tak bisa tuh. Minyak makan kejatuhan. Ibu baru beli minyak makan lagi mahal-mahal. Oh, sekarang dah tak ada dah. Minyak makan, tahu-tahu kejatuhan cicak. Pak. Allah. Tengok. Ibu angkat. Tak ada cerita dah. 1 ember ini buang. Sayanglah mubazir, mau dia katakan apa? Daripada makan najis. Ibu goreng ikan, ikannya najis. Ini apa najis? Minyak wangi pun sama. Kejatuhan najis. Dah buang sedikit ya lah. Masih wangi? Iya masih wangi memang. Tapi yang digunakan untuk sembahyang untuk apa? Najis. Tak sah sembahyang. Nah itu perbedaan cairan air dengan cair. Lain kalau dia bentuknya mentega. Nah kalau mentega kan bentuknya keras. Jadi kalau dia kejatuhan najis, tinggal gini ya buang yang najisnya tidak apa-apa. Tapi kalau dia bentuk cairan, dia tidak boleh. Dia mutlak untuk di madu misalkan madu. Antum baru beli madu mahal. Lupa pula tutup. Pas besok tengok, Allah mah. Entah tikus, entah apa masuk. Sayang, antum ambil. Kemudian ini tak bisa. Hukumnya dibuang najis. Saya pernah tanya sama guru saya. Pas bab itu, saya bilang sayanglah, kok tak ada nih. Macam mana ge? Tapi ada caranya kata dia. Kalau madu ada caranya. Cari lebah banyak-banyak, suruh dihisap ini, nanti tunggu keluar lagi kata dia. Udah benar lah Ustaz kata saya. Ini si orang gila kata saya. Iyalah mau diapakan lagi? Tak bisa. Jadi udah dibuang. Sayangnya. Saya mau diapakan lagi? Ya mau berhati-hati ibu kalau babnya cairan, minyak, makan atau apa, lebih baik hati-hati. Tapi kalau habis masak tutup Bu. Jangan dibiarkan di atas kuali atau apa. Kadang-kadang kita takut nanti ada benda-benda yang najis. Main bantai aja nanti atau yang kita makan jadi wallahu alam. Sila lagi terakhir. Sila. Air enggak apa-apa. Boleh. Tidak jadi masalah. Dia tak apa. Kita celuk pun tak apa-apa sebenarnya. Kita ginikan pun tidak apa-apa asalkan jangan niat mengangkat hadas. Misalkan ini antum bak kecil. Antum berhadas besar. Kalau antum celuknya tak jadi masalah. Tapi kalau antum celuk dengan mengatakan nawaitu lirafil hadasil akbar, dengan masukkan tangan niat nawaitu lirafil hadasil akbar, berarti air itu sudah jadi mustahab. Karena air yang antum gunakan kurang daripada dua. Nah, tapi kalau tidak niat apa-apa, ya pengambilan kita masukkan ke tangan itu bukan sesuatu yang menjadi mustakmal, karena tidak ada hal yang untuk mengangkat hadas. Nah, itu tidak jadi masalah. Ya sama kucing tadi kan. Allah. Air bukan najis kan. Kita mau kena orang buang limbah sekolah apa kita termasuk dulu najis juga.
percikan kena ke kita. Kalau seandainya percikan itu nampak jelas dan banyak, najis. Tapi sekiranya percikan itu mata kita tidak mandang, artinya dengan mata yang biasa gitu, kasat mata, cuman kayak ada begitu, lewatkannya. Kalau yakin, ya tergantung yang inilah. Kalau misalkan enggak, udah lewatkan saja. Ya. Tapi kalau memang mata malu, nampak begini, dan kita lihat di kaki ini pun banyak yang najis, nggak bisa. Bi ainil basarul mu'tadil. Jadi dengan mata yang yang kasat mata saja, bukan yang harus kita lihat dengan alat apa enggak. Allah alam. Ya. Kalau di WC itu kalau untuk membentuk itu jadi masalah. Kalau kita membersihkan kotoran, kan bak itu nggak mungkin dua orang, kecuali yang pakai selang itu tidak ragu. Kalau saya ragu, tapi kalau tidak pakai itu enggak. Saya pernah satu masjid itu sudah sering kecil ya. Jadi pas saya masuk orang keluar, dia pakai timbang ini, dia buang air besar, kotoran itu masih di WC, berarti kan belum tuntas. Kita kan lihat tuntas. Jadi saya ragu, kalau saya pakai ini, saya bukan mengambil dulu untuk membersihkan misal buang air. Saya ragu, apakah bisa saya pakai itu? Tapi menurut keyakinan saya otomatis tetap otomatis. Jadi saya begitu lama bagaimana? Saya buka keran aja. Jadi saya pakai keran. Yang menjadi pertanyaan saya, andai kata air keran pun kosong, saya pernah ketemu air keran kosong, kebetulan pemilik tidak jalan atau masih panas. Nah itu repot. Saya membersihkan kotoran kecil tadi itu harus pakai apa? Dan kita waktu pas salah. Itu bagaimana solusinya? Apakah harus pakai membersihkan pakai batu atau jenis yang keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, air yang sisa tadi di bak, katakanlah tadi sisa di bak kecil. Nah makanya ini sangat berhati-hati kita karena bab percikan. Contoh begini, banyak di toilet itu terkadang kloset sama baknya itu begini, sama. Ini berbahaya. Ini berbahaya karena apa? Takutnya yaitu percikan air masuk ke bak. Bak yang kecil tadi dipastikan bak ini kurang daripada dua kula. Jadi kalau percikan itu masuk, maka air ini mutanajis. Air ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Nah makanya jadikanlah bak tersebut lebih tinggi daripada kloset. Jadi begini, walaupun dia tidak sampai dengan dua kula, tapi dia tinggi, artinya selamatlah dari percikan tadi. Jadi air yang sedikit tadi sebenarnya boleh digunakan untuk membersihkan mengangkat hadas kecil tadi, boleh, tidak jadi masalah Haji, boleh saja untuk digunakan. Itu kembali lagi tapi keyakinan kita. Makanya kalau masuk dalam kamar mandi banyak-banyak yakin ya lah. Jadi kalau bapaknya orangnya ragu, itu repot. Makanya masjid pun sebenarnya dalam bab kamar mandi, saya pernah tegaskan di sini, dalam bab WC kamar mandi ini harus betul-betul bersih, betul-betul diurus. Ini karena babnya ini antara najis dan tidak. Jadi kalaulah najis berarti najis juga, kesian orangnya nanti sholatnya tidak sah. Jadi masjid harus memfasilitasi yaitu kamar mandi yang bagus dan
yang rapi. Nah, kita masuk kamar mandi siapapun, ya, agak sedikit mantapkan hati kita. Jangan banyak ragunya. Kalau banyak ragunya, nanti kebingungan sendiri kita. Nah, tadi air ya walaupun dia tinggal setengah, tak perlu kita hidupkan keran. Air yang di sini ini sudah bisa dikatakan air yang bisa mengangkat hadas. Jangan Bapak bingung lagi. Ini kurang dari 2 kula. Jangan-jangan nih nanti kejatuhan najis. Anak bingung lagi nanti. Akhirnya tak ada buang air kecil nanti kita. Karena tak ada semua kamar mandi orang itu baknya itu besar. Kamar toiletnya. Kalau kamar mandi sih besar lah. Toiletnya kan kecil-kecil semua. Terus masuk. Tak yakin aku nih. Banyak tak yakinnya. Nanti kita kesusahan sendiri. Jadi kalau sudah masuk kamar mandi, saya kalau udah masuk kamar mandi orang, saya banyak-banyak yakinnya lah udah. Artinya udah. Kecuali tadi sama gitu. Saya pernah masuk kamar mandi kamar teman saya, rumahnya. Saya tegurkan langsung, tapi saya pelan-pelan tegurkan. Karena begini, ini di atas, lalu keran dia itu di bawah dia pakai ember. Saya bilang begini, kita jelaskan karena dia enggak ngerti. Saya katakan, itu kan bahaya Pak. Bapak ambil, siram, maaf, bisa mercik kah? Ke ember kan? Nah ini mutanajis dia, enggak sah ini. Bapak sholat habis itu, apa cerita hal sholatnya? Sembahyang tidak sah apa tidak sah? Karena dia jatuh, balik lagi ke bawah. Walaupun tidak nampak, tapi kan perasaan kita pasti ya tadi itu percikan itu kalau udah tak nampak, nah itu tak bisa. Lalu saya katakan, saya jelaskan, alhamdulillah dia terima. Nanti kalau punya rezeki, rubah nanti kamar mandi, kamar toilet WC-nya dirubah ke saya. Apa pula, Beb, kata dia. Dia bilang, saya jelaskan. Oh gitu, Beb. Ya maka saya banyak, kata dia. Allah mah, untunglah ada Beb, kata dia. Begini. Akhirnya terakhir saya masuk, cantik dah kamar mandi. Oh, nanti diubahnya. Banyak yang tak tahu, banyak yang tak tahu. Dan tugas kita masuk kamar mandi orang, ya bukan kritik enggak. Ya, kita hal-hal yang seperti itu paling tidak kita dekati, kita kasih tahu, kasihan sama yang punya rumah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya tadi yakin, banyak-banyak yakin ya. Insyaallah selamat gitu ya. Tapi jangan terlalu yakin benar. Oh, tadi tak bisa itu yakin benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.